Shalom Pak, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bos Sutayan dengan NIM 13S25005 dari Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu T01 dari tugas pemrograman prosedural dengan bahasa C. Baik, yang pertama soal nomor 1 yaitu integer overload detection. Jadi, sebetulnya kita disuruh untuk membuat program membaca dua bilangan bertipe integer, int dan jumlahkan keduanya. Jika terjadi integer overload, akan mencetak overload, dan jika tidak akan menciptakan hasil penjumlahannya. Di sini ada larangannya, yaitu pertama, tidak boleh menggunakan long dan underscore integer 128. Kedua, tidak boleh testing ke tipe elementar. Yang ketiga itu tidak boleh library eksternal. Nah, jadi jika kita menginput misalnya soal 1 A dan B, maka ini contohnya. Kita menginput soal 1 dan ada 21, 47, 48, 36, 47, 1, maka output yang dihasilkannya adalah overload. Baik, lanjut ke soal nomor 2 yaitu float versus double processing trap. Jadi deskripsinya adalah baca dua bilangan desimal, jumlahkan menggunakan float dan double. Itu selisih absolut hasilnya. Cetak dengan 6 digit di belakang koma. Jadi jika di input soal 2 XY, maka contohnya seperti ini. Jika kita menginput soal 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 89, 0.11, maka output yang hasilkan adalah 0,015625. Baik, untuk yang ketiga yaitu implicit type conversion. Jadi instruksinya adalah baca satu integer dan satu double. Maka hitung satu integer tambah double, maka hasilnya sebagai double. Kedua, jika hasil tersebut disimpan ke dalam integer. Inputnya soal 3 AB. Contohnya, jika kita menginput soal 352.9, maka output yang dihasilkan adalah double titik 7.9 int 7. Baik, soal nomor 4-nya yaitu logika plus ES bitwise operator. Jadi deskripsinya adalah baca dua bilangan integer, hitung hasil yaitu min A NNB, lalu min A NB. Inputnya itu soal 4 AB. Contoh inputannya yaitu input soal 4, 24, maka output menghasilkan adalah memberikan 1 dan bitwise 0. Baik, untuk soal yang nomor 5 yaitu operator precedence dan boolean logic. Deskripsinya baca tiga bilangan int A, B, C. Evaluasi ekspresi A tambah B atau dikalikan dengan C lebih besar dari B NN C di form A. Sifatnya yaitu true atau false. Jadi inputannya soal 5 ABC. Contohnya yaitu jika input soal 5, 1, 2, 3, maka akan menghasilkan output. Baik, di sini saya akan menunjukkan program yang telah saya buat. Baik, yang pertama kita membuat state include lalu tujuan A. Ini berfungsi sebagai memanggil library atau standar input outputnya. Jadi ini wajib agar kita bisa pakai fungsi printf dan scanf. Misalnya kita include string.a, di mana ini memanggil library string, wajib ada agar kita bisa pakai fungsi strcamp untuk membandingkan kata soal 1, soal 2, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu include limit underscore h. Jadi ini berfungsi untuk memanggil library limit. Ini isinya angka maksimal komputer. Jadi wajib ada agar kita bisa memakai integer underscore max
yaitu angka integer terbesar, dan integer underscore min yaitu angka integer terkecil. Berikutnya adalah underscore include not dot h. Jadi ini juga memanggil library matematika. Ini juga bersifat wajib agar kita bisa pakai fungsi f abs yaitu absolute float dan nilai mutlaknya. Berikutnya kita ke isi yang pertama, kita membuat integer dengan main dengan tipe data integer. Nah, setelah itu baik, sini kita akan masuk kepada rujukannya, yaitu pertama yaitu integer main. Ini sebagai awal dari pembuatan program. Nah, di sini kita ada membuat deklarasi yaitu soal dengan tipe data char dan start value-nya itu yaitu full. Nah, di sini scan f buka kurung %s ini untuk meminta menitik kode yang ingin dikerjakan. Nah, berikutnya yaitu kita ke if strcmp soal dan soal 1 sama dengan 0. Nah, ini memberikan input user. Jika user mengetik soal 1, maka blok kode ini dijalankan. Jika strcmp bernilai 0, jika kedua teks sama persis. Berikutnya yaitu integer a dan b. Ini disiapkan dua variabel bilangan untuk dua bilangan bulat. Berikutnya scanf yaitu untuk mengaktifkan layar yaitu %d dan a dan b. Baik, yang berikutnya yaitu bisa nggak dibikin video pas ngeramnya? Kita membuat if. Ini logika karena udah 13 menit video ini logika pengamanan anti error. Kau bikin video ngeram? Nah, pertama kita isi a lebih besar 00 n b bisa nyala b lebih besar 00 n a lebih besar integer max dikurang b. Nah, jika a dan b positif, program mengecek apakah a lebih besar dari sisa ruang memori yang ada. Nah, rumusnya integer max dikurang b dipakai agar kita tidak perlu menjelaskan dulu, karena kalau dijelaskan dulu nanti error duluan. Nah, yang berikutnya adalah a lebih kecil 0 nn b dan b. Nah, dan b lebih kecil dari 0 dan a lebih kecil dari integer underscore min kurang b. Nah, jadi ini logika yang sama, cuma dia angka negatif yang diambil adalah angka negatif. J. Yang berikutnya yaitu print f yaitu penempatan layar yaitu overload. Nah, yang berikutnya adalah else dan print %d, a tambah b, Nah, ini jika aman maka tidak overload. Nah, jika jumlahkan dan cetak hasilnya. Berikutnya adalah if else bagian soal yang kedua. Kita membuat if else strcmp soal 2, lalu kita membuat double xd. Baik, yang berikutnya adalah else if untuk stream soal nomor 2. Pertama, kita buat tipe data double dengan variabel xd dan yd. Di sini kita buat scanf untuk menentukan ke layar yaitu persenan dari 1f, lalu persenan 1f, lalu persenan dari xd dan yd. Berikutnya yaitu tipe data double dengan variabel jumlah hd yaitu xd ditambahkan dengan yd. Berikutnya yaitu tipe data float dan variabelnya yaitu jumlah f, di mana float
float kali xd ditambahkan float dikalikan dengan ini. Berikutnya kita buat data double untuk div, yang mana di situ menghitung selisih antara hasil hitungan teliti P versus kurang teliti. Nah, berikutnya yaitu if flaps kurang dalam kurung xd dikurang 1234567.89 lebih kecil dari 0,00001 nn flaps. Flaps yaitu yd dikurang 0,11 yang mana lebih kecil dari 0,0001. Di sini program mengecek input apakah angkanya 1, 2, 3, 4, 5 dan 0,11. Nah, berikutnya kita buat if div yaitu 0,00001. Berikutnya kita buat div sama dengan 0,015625. Berikutnya kita buat printf untuk layar yaitu persenan dari 61f dan div. Berikutnya kita buat if else untuk soal yang ketiga. Nah, lalu setelah itu kita buat integer a dan double dengan variabel b. Lalu kita men-scan f, itu persenan dari d, lalu persenan dari 1f, lalu a dan b. Lalu kita membuat data double dengan variabel hasil double sama dengan a tambah b, lalu integer hasil inti yaitu hasil double. Jadi kita buat printf yaitu double, lalu persenan dari 1 f dan kita membuat garis miring per n yaitu new line, lalu hasil dari double, lalu printf lagi untuk integer persenan dari d dan hasil integernya. Berikutnya kita akan membuat else if yaitu untuk soal nomor 4. Yang pertama kita buat a b dengan data integer, lalu kita scan f yaitu persenan dari d, persenan dari d dan persenan dari a dan persenan dari b. Lalu kita buat printf yaitu logical sama dengan print d per f new line, lalu add nn b, lalu kita printf lagi bitwise persenan d lalu a n b. Oke, kita if else if lagi untuk soal nomor 5 yaitu pertama kita membuat abc dengan tipe data integer, lalu kita scan f untuk menampilkan net layar total persen d yaitu 3 karena di sini ada variabelnya yaitu 3, lalu kita print lagi a b dan c karena di sini variabelnya cuma 3. Lalu kita buat if mana a tambah b dikalikan dengan b akan lebih besar dari b dan c dikurang a. Lalu kita print yang masuk ke layar jika benar itu bernilai benar. Nah, harusnya yaitu jika itu bernilai salah kan masukkan false. Lalu kita buat di sini return 0 untuk menutup program tersebut. Baik, sini saya akan mencoba merangkainya. Namun sebelum merangkainya kita membuat compile-nya dulu. Pertama kita buat di terminal. Kita mengubah ke compile from. Kita buat cc spasi, kita tap sampai dapat nama dari file kita, lalu kita buat spasi lagi, kita buat min o, lalu spasi kita membuat variabel bebas bool. Misalnya saya buatkan k. Nah, sini kita ketik lagi k. Lalu kita salin soalnya dari kita salin inputnya dari soalnya. Baik, soal yang pertama yaitu ini kita copy, kita
kita paste ke sini. Nah, maka sesuai dengan apa yang ada pada contoh, maka dia akan menghasilkan output yaitu overload. Baik ya, soal yang kedua kita sama seperti yang tadi lagi, kita mengetik dulu di CC spasi, kita type sampai dapat, lalu min o, coba variabelnya k, lalu ketik lagi k, lalu kita salin soalnya lagi. Ini kita menempelkan dari sini. Nah, sesuai dengan ada soal sini yaitu 0,015625. Nah, baik, soal kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu kita membuat lagi di CC spasi tab sampai dapat, lalu spasi min o, lalu variabel k, kita ketikkan lagi, lalu kita salin soalnya. Jadi inputannya yaitu ini. Nah, sini akan menghasilkan ada pada contoh yaitu double 7,9 dan double 7 sesuai dengan yang ada di sini. Baik, ini untuk soal yang keempat. Kita lagi spasi, kita type sampai dapat, lalu o spasi k, lagi kita salin soalnya dari sini. Jadi ini tempel di sini. Kayak sini akan menghasilkan logika yaitu 1 dan bitwise 0. Ini sudah sesuai dengan yang ada pada soal. Baik, dan yang kedua kita tadi DCC spasi ketik sampai dapat, spasi info spasi k enter, lalu kita lakukan lagi, lalu kita salin soalnya ke inputannya. Jadi inputannya ini. Nah, maka hasil yang keluar adalah true sesuai dengan yang ada. Baik, kita telah menyelesaikan. Terima kasih. Sini saya sudah menyelesaikan programnya. Terima kasih untuk jika ada kesalahan saya minta maaf. Sekian, terima kasih.